Intinya bersyukur aja sih. Kita sebenarnya diberi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Belum tentu sempurna lah. Belum tentu itu. Oke, halo guys, ini podcast pertama gua dan ini juga gua pertama kalinya undang bintang tamu adalah teman gue sendiri. Dan wajar ya kalau ada yang kaku karena itu adalah yang paling jujur. Oke. Bisa diperkenalkan dulu? Sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya sebagai bintang tamu. Perkenalkan, nama saya Reden. Umur gua sekarang di 19 tahun. Dan tahun ini mungkin nanti bulan April gua 20 tahun. Semudah lah ya, lumayan. Menurut lo ya, umur segini harusnya udah jadi apa? Menurut gua sih umur segini sebenarnya ini umur lumayan cukup udah beranjak dewasa lah ya. Pasti ya. Melihat bulu kumis dan bulu jenggot ini udah kelihatan itu udah tumbuh keluar. Mungkin udah dapet tabungan gitu, mungkin udah punya tabungan sedikitnya 10 juta mungkin. Iya. Kalau gua lihat dari video Bro Timonti gitu, minimal gua udah punya tabungan 10 juta sih buat umur segini. Bukannya punya peleter gitu buat cicilan 5 bulan. Tiap bulan tuh jadi bayar cicilan. No, Tidak dulu. Iya, jangan. Harusnya sih punya tabungan minimal 10 juta, bukannya peleter cicilan tiap bulan gitu. Menurut lo gimana buat orang yang masih bandingin dirinya sama orang lain? Contohnya yang selalu bandingin dirinya sama di Reels IG lah, di Instastory IG lah, status WA lah. Pokoknya yang kebanyakan overthinking lah. Gimana pendapat lo? Menurut gua sih dia belum selesai sama diri sendiri. Iya. Kalau menurut gua sih intinya bersyukur aja sih. Kita sebenarnya diberi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Belum tentu juga itu dia yang dia lihat di Instastory IG, di WA-nya gitu. Iya. Itu nggak sebagus dan seindah seperti yang dilihatnya sih. Belum tentu sempurna lah. Belum tentu. Bisa jadi hidup dia sama yang dia bandingin itu lebih enak dia dibandingin orang yang dibandingin. Mungkin yang dibandingin dia lagi liburan kemana gitu. Dia nggak tahu apa yang dia lakuin sebelum dia bikin instastory itu. Mungkin dia kerja keras dulu apalah itu. Sedangkan dirinya, jadi intinya jangan lu bandingin sama dia yang udah bagus gitu di instastorynya. Iya. Tapi harusnya lu ngaca sama diri lu sendiri dan lu harus bersemangat buat nyelesain apa aja masalah yang ada di diri lu. Lu nggak usah mikirin hidup orang, lu pikirin aja hidup lu sendiri, beresin dan terus bekerja keras, semangat, konsisten, persisten. Kalau ada orang yang lagi takut buat mulai sesuatu, lo bakal bilang apa? Gua juga ngalamin sih sebenarnya kayak gitu. Pasti. Dan menurut gua semua orang juga ngalamin lah kayak gitu ya. Lu harus coba lihat-lihat video podcast yang ngebantu lu buat terus bikin lu maju gitu. Jauhin teman-teman lu yang narik lu buat ke zona yang budaya kebiasaannya yang gitu-gitu aja. Iya. Soalnya ini jalan ini bukan jalan yang mudah gitu. Iya. Temen gue aja nih ya, hobinya ngerokok, ngopi, pagi siang sore gitu aja we. Sedangkan gue ngambil jalan yang lumayan cukup gini lah. Iya. Gue juga ngerasain kayak lu harus jauhi temen-temen lu yang narik lu ke zona-zona nyaman lu. Dan lu cari teman-teman kayak gini lah, ya kayak gini. Lu bisa cari di media sosial, di IG, mungkin di forum-forum, forum nanti
Komunitas. Lu cari-cari komunitas yang sefrekuensi sama lu. Nah, gitu aja lah. Nah, justru itu karena lu udah berani ambil langkah yang jarang orang lewatin. Oh iya benar. Ya tapi itu lumayan ya ideal juga ya. Kayak penguin yang sekarang lagi viral gitu. Kayak gitu mungkin ya. Berani sendiri intinya. Dan andaikan lu gak dapet apa-apa dari video-video konten kayak gini, apa pendapat lo? Menurut gua sih gua nggak apa-apa sih. Karena gua kalau nggak dapet apa-apa dari gua bikin video kayak gini, pertama gua dapet koneksi atau pertemanan kayak bro inilah, dapat teman-teman yang lumayan cukup produktif gitu. Mengingat gua sebelumnya ya gak ada teman atau lingkungan yang bantu gua buat produktif gitu. Juga gua dapat keberanian buat ngomong ke kamera kayak gini nih. Iya. Itu juga cukup lumayan sulit gitu ya. Iya. Sekarang gua juga bikin video kayak gini lumayan agak kaku, agak banyak Pasti. ini ya. Jadi pendapat gua sih nggak apa-apa sih kalau gua gak dapet apa-apa juga dari video kayak gini. Jadi banyak inilah ya manfaatnya lah. Iya. Kalaupun misalkan gua berhenti dari video konten kreator ini, gua kayaknya gak sulit sih buat cari kerja karena public speaking gua, cara bicara gua dapat dari sini lah. Iya. Begitu. Ilmunya juga gua dapat lumayan lah. Iya. Dari hasil produktif lah. Oke, sekian dulu dari podcast kita kali ini. Gue The Mirror Red dan Brandon Creed. Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and Comment guys. comment. See you next time guys.